jangan sombong, jangan merasa bahwa terlalu pedenya kelebihan seperti Wahabi. Wahabi itu percaya dirinya bagus, tapi kelebihan jadi sombong. Ya, jadi takabur, percaya diri. Ya, dengan manhajnya, dengan amaliyahnya akan selamat. Tapi jadi kelebihan, jadi sombong, seolah-olah pasti dia selamat dan hanya mereka saja, yang lain tidak akan selamat, yang lain celaka. Itu Wahabi begitu jadinya, jadi sombong. Dia belajar ingin benar, merasa ini benar, dan pasti mereka lah, hanya mereka yang paling benar, yang lain salah. Jadi kelebihan, jadi kayak iblis, kayak setan. Ya, jadi kayak Azazil jadinya. Dengan ibadahnya, dengan keilmuannya, tapi menganggap hanya kelompok mereka saja yang paling benar dan sempurna. Ya, padahal banyak hal yang mereka salah-salahkan, sekarang baru ketemu dengan dalilnya. Ya, dulu nggak mau kunut, sekarang pada kunut. Ya, karena saya seringkali sengaja jadi makmum, seringkali. Walaupun kadang di saf paling depan atau saf di belakangnya, walaupun sudah datang lebih dulu, saya seringkali juga memilih jadi makmum. Bukan mau mendata, bukan ya, bukan mau ngabsen siapa yang kunut, enggak gitu. Kebetulan saja saya menyaksikan orang yang dulunya anti kunut sekarang pada kunut, gitu. Yang dulu kalau tasyahud harus utek-utekan begitu. Ya, seperti ngurek begitu. Sekarang mereka diam saja. Nah, jadi mungkin baru ketemu dalilnya. Dulu anti mengangkat tangan ketika doa, sekarang setidaknya kalau ba'da qobliyah mereka mau ngangkat tangan ketika doa, walaupun ba'da sholat fardu nggak mau. Ya, ya nggak apa-apa. Jadi setidaknya mungkin mereka menemukan dalilnya lah, menemukan dalilnya. Yang dulu ziarah kubur dibid'ah-bid'ahkan, sekarang mereka bilang ziarah kubur itu sunnah, walaupun mereka tidak mau ziarah kubur, tapi setidaknya mengakui kesunahan ziarah kubur, walaupun tidak mengamalkan ziarah kubur. Tetap saja sepertinya kayak ketakutan gitu kalau ziarah kubur, tasian kujurik apa kasihan kenapa? Ya, setidaknya mereka sudah menemukan yang dulu dibid'ah-bid'ahkan, disesat-sesatkan, gitu kan. Yang dulu kalau melihat orang NU cium tangan kepada yang lebih tua, kepada guru, itu dibid'ahkan. Sekarang anak-anak mereka juga cium tangan kepada mereka, ya. Ternyata mereka mau dicium tangannya juga. Aduh, ampun. Insya Allah. Setidaknya mulai bertahap mereka mengerti dan menemukan dasar-dasar hukum amaliyah kita yang disalah-salahkan. Dulu mereka mengharamkan salam kepada yang laki-laki, kepada kaum muslimah yang walaupun diyakini terhindar daripada fitnah, artinya dengan tetangga, dengan orang yang dikenal gitu kan, mungkin ketemu di jalan salam gitu kan, atau menjawab salamnya. Dulu mereka mengharam-haramkan dan menentang keras. Sekarang mereka bahkan ada yang menawarkan tumpangan, ada yang begitu ya, bahkan kepada muslimah gitu. Walaupun muslimah kita nggak mau gitu, iya gitu, bukan katanya. Jadi Umi ketika berjalan nih, jalan mau ke majelis, ada mereka yang Wahabi itu Umi mau kemana? Sini Umi bonceng, masa suruh bonceng gitu, kata Umi. Enggak jangan, kata Umi gitu kan, lebih baik Umi jalan kaki. Ternyata Wahabi juga sekarang sudah mulai segle gitu. Ya, jadi nanti kita di neraka itu banyak temannya ternyata Wahabi yang ikut-ikutan. Karena menurut mereka mungkin di surga itu kurang menggiurkan, kurang teman, nggak ada teman futsal. Ya kan kata mereka kita ini ahli neraka, kata mereka. Mereka yakin benar mereka akan menjadi ahli surga. Karena kita ahli bid'ah, pasti kita masuk neraka. Ternyata mereka sekarang ikut-ikutan bid'ah juga, ikutan-ikutan sesat. Alhamdulillah ya. Jadi kita harus terus belajar supaya mampu
menjawab tuduhan-tuduhan dari fitnah-fitnah Wahabi tersebut. Jangan diam, siapa yang mampu lakukan, counter. Ya, jangan diam. Karena apa? Al-haqqu bila nizamin sayaghlibul batilu bin nizam. Kita harus bersatu. Kita harus bersatu, harus kuat, saling bahu-membahu, dukung-mendukung. Kita harus bikin jaringan. Kita harus saling membantu, menolong, mendukung satu sama lain. Bekerja sama untuk menangkal ideologi-ideologi fitnah tersebut. Karena apa? Kebenaran yang tidak terstruktur akan mudah terkalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Mereka punya sistem, bikin jaringan. Walaupun menyebarluaskan kebatilan, maka kita jangan diam-diam baik. Wahabi mau, waduh, mereka ada video aja, wah gencar. Video gurunya gencar, artikel gurunya gencar. Ke grup RT, ke grup RW, ke grup DKM masjid. Walaupun ditegur, pada saat itu berhenti. Nanti gitu lagi, itu Wahabi. Ya. Kalau kata orang Kerawang bilang, orang Betawi bilang sudah somplak gitu. Gak ngikut dengan aturan kadang mereka. Udah, pokoknya ada celah aja. Grup DKM masukin gitu. Awas, hati-hati Wahabi sekarang gitu. Termasuk di masjid-masjid, cara mereka merebutnya. Sekarang Wahabi itu berkeliling sholatnya. Yang tetangga-tetangga saya, walaupun dekat dengan masjid, itu sholatnya kadang nyari komplek yang lain. Ya, mereka pakai motor. Sebelum waktunya tiba atau pas waktunya tiba, mereka akan pergi ke mana? Karena mungkin kalau di masjid dekat rumah takut sama gerandong. Ya, nanti takut anak buah mak lampir menguasai Masjid Al-Mutakin. Mereka akhirnya kadang berkeliling ke sini, ke blok O, blok V, pokoknya kemana-mana, ke kampung. Mereka tuh terus pindah-pindah kadang. Mereka cari celah. Kalau ada masjid-masjid yang kira-kira nggak ada orang alimnya, mereka datang jamaah dulu, jamaahnya rajin. Nah, kita-kitanya nggak rajin, mereka rajin. Terus nanti adzan, mulai adzan tuh, adzannya bagus-bagus, gitu kan. Nah, sedangkan orang-orang kitanya kebetulan di masjid tersebut adzannya silung, makanya belajar adzan yang bagus adzannya, jangan silung. Kemudian kalau ternyata nggak ada imam, mereka langsung maju jadi imam. Songong kadang mereka, ya. Songong mereka tuh. Karena mereka memang belajar tartil, tahsin. Kita-kitanya pada males. Di sini penggawa Serikandi aja males tahsin Quran. Yang paling banyak, yang banyak malah bukan penggawa Serikandi. Penggawa Serikandinya mengoprek handphone baik. Tahsin, tajwid, mujawid. Mereka hafalannya juga kan. Akhirnya orang-orang setempat yang awam mungkin tertegun. Ujung-ujungnya nanti jadi pengurus masjid, dipersilahkan ini itu. Dia aktif. Jangan harap kalau mereka sudah menguasai masjid itu, amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah akan bertahan di masjid tersebut. Jangan harap. Singkir-singkirkan. Zikir, jahar berjamaah, haram, bid'ah. Ya, kemudian juga zikir bersama, ratiban lah, yasinan dihilang-hilangkan mulai itu. Tadarusan hilang-hilangkan tuh, bedug, sobek dihilangin itu. Ya, mungkin di sop nanti. Sop kikil. Hati-hati. Jaga oleh kita. Jaga. Jangan dibiarkan masjid-masjidnya dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Caranya mereka seperti itu. Termasuk grup-grup media sosial. Grup DKM, grup di lingkungan, mereka nyusup, udah seperti benalu, virus, lebih bahaya daripada koronong. Jaga, mudah-mudahan Allah menjaga kita, menguatkan lingkungan kita dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga jangan salah masukin anak ke pesantren, jangan asal, ya, tanya dululah ke guru, jangan asal.